Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang berjudul Biskuit dari Daun Kenikir guna mencegah penyakit diabetes meletus akibat kadar glukosa darah yang tinggi atau hiperglikemia, yang disusun oleh Arya Wirayoga Ahmada dengan 3 NIM terakhir yaitu 080. Yang kedua ada Syafira Asna dengan 3 NIM terakhir 085. Yang ketiga ada Intan Suriningrum dengan 3 NIM terakhir 101. Pada bahasan kali ini, pada bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat, luaran yang diharapkan. Pada bab 2 terdapat tinjauan pustaka. Pada bab 3 terdapat metode penelitian, dan pada bab 4 terdapat rincian biaya. Selanjutnya, pada bab 1 terdapat latar belakang. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik ditandai dengan kadar glukosa darah tinggi atau hyperglikemia diakibatkan oleh gangguan sekresi insulin dan resistensi insulin. Daun kenikir tergolong daun majemuk. Ujung runcing, tumbuh bersilang, berhadapan, tepi rata, panjang 15-25 cm, dan berwarna hijau. Menurut pada tahun 2008. Menurut Astuti-Ningrum, pada 2016, posisi daun berhadapan dengan tangkai yang panjang berbentuk seperti talang. Daun bagian atas berturut-turut bertangkai, makin pendek, lebih kecil, dan kurang berbagi. Daun kenikir akan menimbulkan bau aromatis ketika diremas. Secara empiris, daun kenikir berkhasiat sebagai obat menambah nafsu makan, penguat tulang, dan lemah lambung. Menurut Febriana dan kawan-kawan pada tahun 2008. Kandungan kimia yang terdapat pada daun kenikir yaitu senyawa flavonoid seperti mirisetin, quercetin, kaempferol, luteolin, dan apigenin, menurut Shahid pada 2016. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara mengolah daun kenikir sebagai makanan ringan untuk penderita diabetes. Yang kedua ada bagaimana menghasilkan makanan yang murah dan baik untuk kesehatan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memanfaatkan daun kenikir yang kurang optimal di masyarakat. Yang kedua, menyajikan snack yang enak dan sehat untuk penderita diabetes. Yang ketiga, menarik minat bagi orang yang kurang menyukai sayur. Manfaat penelitian. Yang pertama, dapat menumbuhkan jiwa, kreativitas, dan kewirausahaan pada mahasiswa pelaksana. Yang kedua, dapat meningkatkan daya guna dari pengolahan daun kenikir. Yang ketiga, masyarakat hidup sehat dengan cara makan makanan bergizi. Yang selanjutnya adalah luaran yang diharapkan. Yang pertama, adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ilmu pengetahuan bahwa daun kenikir bukan sekedar tanaman biasa yang sering dijadikan lalapan sayur, namun daun kenikir ini memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah mampu menurunkan kadar gula dalam darah sehingga produk ini bermanfaat bagi para penderita diabetes. Yang kedua, mampu memberikan peluang pekerjaan bagi mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Safira Asna. Kepadanya saya persilahkan. Baik, akan saya lanjutkan di bab 2 ada tinjauan pustaka yang meliputi gambaran sumber bahan baku, gambaran sumber daya tenaga kerja, gambaran umum produk, dan potensi pasar. Next, untuk gambaran dari sumber bahan bakunya sendiri yaitu bahan baku dari produk biskuit daun kenikir ini sangat mudah dijumpai di lingkungan sekitar dan tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan untuk gambaran sumber dari tenaga kerjanya yaitu pelaksana kegiatan pada program kreativitas mahasiswa merupakan kolaborasi dari mahasiswa Fakultas FMIPA jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang. Dengan adanya pengetahuan yang kuat akan ilmu dalam bidang kewirausahaan serta pengembangan produk dan pemasaran menjadikan dasar yang kuat untuk menjalankan bisnis ini. Next, untuk gambaran umum dari produknya yaitu biskuit daun kenikir merupakan salah satu produk yang berbahan baku dari daun kenikir yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah penyakit diabetes mellitus tipe 2. Untuk potensi pasarnya yaitu produk ini diharapkan
masyarakat lebih peduli dengan kesehatan diri sendiri, dengan kondisi lingkungan yang memadai untuk pertumbuhan tanaman kenikir, sehingga akan banyak peluang untuk mengembangkan bisnis inovasi kesehatan ini, serta menjadikan peluang andalan bagi kami untuk mengembangkan bisnis ini. Selanjutnya itu di bab 3 ada metode pelaksanaan meliputi alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan sendiri dalam produk ini yaitu yang pertama ada oven, loyang, gilingan pipih, blender, dan sendok. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu ada tepung terigu, telur, margarin, butter, vanili, kenikir yang sudah dibubuk, gula halus, tepung maizena, dan garam. Next, untuk langkah kerja dari pembuatan produk ini, yang pertama yaitu membuat buah daun kenikir diolah menjadi bubuk kenikir dengan cara di oven selama kurang lebih 20 menit, lalu di blender hingga menjadi adonan. Selanjutnya yaitu bubuk kenikir. Ambil bubuk kenikir sebanyak 3 sendok makan, tepung terigu 100 gram, tepung maizena 50 gram, margarin 50 gram, butter 50 gram, kuning telur 2 butir, dan seperempat sendok makan vanili dicampur hingga menjadi adonan. Setelah itu adonan diaduk hingga menjadi kalis atau tidak lengket. Selanjutnya yaitu pipihkan adonan hingga tipis dengan gilingan pipih. Lalu cetak dengan bentuk bulat. Siapkan loyang dan kemudian diolesi dengan margarin. Lalu panaskan oven selama kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah itu tata adonan yang sudah dibentuk bulat ke dalam loyang. Setelah itu loyang yang sudah diisi dimasukkan ke dalam oven. Tunggu sekitar 20 menit hingga berwarna kecoklatan. Setelah 20 menit angkat dan dinginkan sekitar 10 menit. Lalu tata di toples dan biskuit siap disajikan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada riset dan strategi pemasaran. Yang pertama ada survei pasar dan pemetaan target pasar. Untuk mengetahui dari pemetaan dan survei pasar sendiri bisa dilihat dari kebiasaan belanja yang terjadi pada pasar yang akan disurvei, serta bisa melakukan analisis terhadap persaingan pasar dan mengukur kepekaan masyarakat pasar terhadap adanya produk baru, sehingga dari adanya perlakuan tersebut dapat memposisikan penjualan yang akan dijual sesuai dengan target penjualan. Yang kedua yaitu ada pembelian bahan baku dan alat-alat penunjang produksi. Dalam pembelian bahan baku sendiri yaitu perlu dilakukan survei harga dan kualitas bahan baku serta alat-alat yang akan digunakan dalam proses produksi, sehingga kualitas serta harga yang sesuai dengan apa yang akan kita harapkan. Untuk yang ketiga adalah penentuan media pemasaran. Dalam penentuan media pemasaran ini kami menggunakan 2 metode utama, yaitu metode digital dan media cetak. Untuk media digital sendiri, kami membuat akun sosial media yang akan didesain semenarik mungkin, sehingga akan menambahkan daya tarik dari produk tersebut. Untuk yang kedua yaitu ada media cetak. Kita akan membuat beberapa media seperti pamflet dan lain-lain dengan menambahkan nomor kontak untuk memudahkan konsumen dalam memesan produk kita. Baik, saya akan melanjutkan pelaksanaan produksi. Yang pertama, praproduksi. Dalam tahapan ini, melewati beberapa proses seperti melakukan survei beberapa objek sehingga dapat diketahuinya minat konsumen atau minat pasar. Selain melakukan survei, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kelayakan produk yang akan dibuat agar tetap menjaga kualitas dari produk tersebut. Yang kedua yaitu produksi. Dalam tahapan produksi ini, yaitu tahap di mana produk ini dibuat, mulai dari penyiapan bahan baku, alat, kegiatan produksi, dan pengemasan produk serta pemasaran produk tersebut. Berikutnya yaitu labelisasi produksi. Labelisasi berfungsi sebagai media informasi serta pengenalan pada produk yang akan ditawarkan. Selain itu, labelisasi produk sendiri juga berfungsi untuk menambah daya tarik produk itu kepada konsumen. Label dalam produk sendiri berisi tentang informasi waktu simpan, kandungan nutrisi, komposisi, dan cara pemesanan. Untuk tahap selanjutnya ialah akan dilakukan labelisasi dengan nomor seri PIRT, Dinas Kesehatan, dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, yang mana hal tersebut berguna untuk kepercayaan konsumen atas produk yang akan dikonsumsi.
Kemudian evaluasi kegiatan. Evaluasi dalam pengolahan produk ini dapat ditinjau dari target evaluasi, sistem produksi, serta pemasaran. Evaluasi dalam hal ini merupakan satu komponen penting dalam pembangunan wirausaha supaya menghasilkan produk yang semakin baik, produksi yang efektif, serta pemasaran yang efisien. Selain itu, tahap evaluasi juga penting diadakan untuk mengetahui target penjualan yang telah tercapai, jumlah produksi, jumlah keuntungan, serta kondisi pasar untuk peningkatan pemasaran produk. Berikutnya, pemasaran produksi. Dalam tahapan pemasaran produksi akan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama, produk biskuit kenikir memiliki keunikan serta daya tarik tersendiri dibanding dengan produk lain. Hal ini dipicu oleh biskuitnya yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, serta olahan kenikir sendiri yang sekaligus bisa menjadi penangkal beberapa macam penyakit. Kemudian promosi. Pemasaran dari produk ini tentunya memerlukan adanya promosi, guna untuk mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa adanya produk ini. Kegiatan promosinya sendiri dilakukan secara offline maupun online. Berikut merupakan rincian biaya yang kita gunakan, yaitu ada sewa dan jasa sebesar Rp1.500.000, bahan habis pakai sebesar Rp151.000, transportasi lokal sebesar Rp200.000, dan peralatan sebesar Rp1.042.000 dengan jumlah total Rp2.893.000. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.